para santri-santri dan para penuntut ilmu dan para pengajar kepada kebaikan, maka semuanya dalam keadaan ibadah. Maka ya ibadallah, apa yang telah semua orang bawa air karena pengen doa. Lihat di sana. Nanti ada lagi yang bawa air teh manis. Nanti aku tanyakan, aziduk mina doa. Naam. Jazakallahu khair. Wa barakallahu fik. Azidak. Azidlak. Allah yuzawwijak. Wa yuzawwij jami'al muslimin. Nanti datang lagi dari sana arah. Bawa lagi apa? Doa lagi. Allah yuzawwijak. Alhamdulillah. Biar semuanya menikah. Yang jomblo forever, Allah angkat menjadi orang-orang yang menikah. Dan yang hanya sekadar NATO, setiap majelis ngomongnya ta'addud, hanya sekadar NATO, no action talking only, juga diijabahi menjadi benar. Kesimpulannya, kita yang duduk di sini baik pengajar ataupun para penuntut ilmu, maka ketahuilah keduanya dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan ibadah. Dan bahkan telah datang hadis yang menjelaskan bahwa hubungan kalian dari pengajar dan yang diajari, hubungan antara pengajar kebaikan dengan para santri-santri yang mengabsorption, menyerap ilmu-ilmu dari gurunya, keduanya dalam keadaan gayung bersambut, maka keduanya dalam keadaan simbiosis mutualisme, keduanya dipuji oleh Nabi kita. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibn Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengajari Al-Qur'an, adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dua perkara disebutkan. Sebaik-baiknya kalian maknanya dari kaum muslimin, maka yang paling baik dari kaum muslimin, mereka yang disibukkan dengan dua perkara ini. Pertama, mereka para penuntut ilmu. Man ta'allamal Qur'ana, orang-orang yang menuntut ilmu Al-Quran. Apakah hanya penuntut ilmu saja yang dipuji? Tidak. Tetapi wa'allamahu. Makna wa'allamahu dan para pengajar Al-Quran dan pengajar kepada kebaikan. Maka di sini Nabi menyebutkan khairukum, semuanya kalian dalam kebaikan, menandakan bahwa you wake up, you sleepyhead wake up. Kamu sleepyhead yang ngantuk, berdiri dulu. Lihat dunia sekeliling, jangan tidur. Berdiri dulu. Maka di sini disebutkan terjadi simbiosis mutualisme yang baik karena pertama ada pengajar kepada kebaikan, dan yang kedua ada yang diajari kepada kebaikan. Maka tidaklah pujian Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kecuali ada gayung bersambut dan ada simbiosis mutualisme antara murid yang siap mengabsorption, siap menyerap dari ilmu-ilmu gurunya, dan guru yang mentransfer ilmu sehingga bisa menjadi sukses dalam thalabul ilm. Gimana? Sudah hilang ngantuknya? Silahkan duduk. Jangan ngantuk lagi. Maka di sini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, karena terjadi simbiosis mutualisme dan masuk kepada keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka bersimbiosis mutualisme lah, berkongsilah, bekerja samalah dalam kebaikan, di antaranya mengajari manusia kepada Al-Qur'an, dan orang-orang yang belajar Al-Quran dan hadis, maka keduanya dalam kebaikan, seperti ucapan Nabi kita. Maka inilah dari permasalahan guru dan murid yang dipuji oleh Nabi dikarenakan berkecimpung di dalam ibadah menuntut ilmu tadi. Dan kita katakan di dalam nasihat ini, jika kita mengetahui sekarang bahwa
menuntut ilmu itu adalah wajib dan mengajar adalah wajib bagi yang mampu dengan ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Dari dua ayat ini menjadi pendalilan pengajar kepada kebaikan bisa menjadi wajib dengan syarat mempunyai ilmu. Maka keduanya bersimbiosis mutualisme seperti di ma'had ini, melaksanakan ibadah belajar dan mengajar. Maka kalau menuntut ilmu itu adalah wajib, perlu diperhatikan, maka the rules, undang-undang tentang menuntut ilmu ini harus datang dari Allah dan Rasulnya. Karena dia ibadah, maka seluruh perkara yang ibadah adalah asalnya haram. Seperti di kaidah al-usuliyah wal fiqhiyah, kullu ma yata'allaq bil ibadah asluhu haram. Tawakkuf, tauqifiyah, semua yang berhubungan dengan ibadah asalnya adalah haram. Tidak boleh kita lancung untuk melaksanakannya kecuali berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, kecuali tawakuf, kecuali tauqifiyah. Maka dari permasalahan menuntut ilmu dan mengajari manusia kepada kebaikan, dari rules yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, pertama, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini nasihat kami dan nasihat semua para ulama ahli sunnah kepada murid-muridnya dan kepada dirinya. Maka di sini yang pertama al-ikhlas, dan makna dari al-ikhlas, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, seperti di dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka ikhlas ini barakallahu fikum adalah suatu kewajiban dan syarat diterimanya ibadah menuntut ilmu tadi. Dan kebalikan dari ikhlas ini adalah pertama ar-riya. Dia menuntut ilmu untuk tujuan mendapatkan perkara-perkara pujian dari manusia. Bisa jadi sebagian dari niatnya, dan itu kebanyakan dari ar-riya. Namun yang lebih dahsyat daripada itu, di mana seorang melaksanakan ibadah, yakni diantaranya seperti kita menuntut ilmu dan berdakwah, li gharadin minad dunya, yang mana tujuannya untuk mendapatkan dunia al-khalisah secara asal dari niatnya pergi dari rumah, tujuannya untuk mendapatkan dunia dalam menuntut ilmu ini, maka di sini dia masuk kepada perkara yang sangat membahayakan baginya dunia wal akhirah. Dunia wal akhirah. Kalau qiraah Warsh An-Nafi'. Maka di sini orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Menuntut ilmu dan berdakwah li gharadin minad dunya. Menuntut ilmu apa tujuannya? Untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan syahadah saja. Kenapa kamu mengajar? Agar disebut aku Syekhul Islam. Dan kenapa melaksanakan dakwah safari? Untuk mencari istri misalnya. Maka niatnya seperti itu, li gharadin minad dunya, awas. Bisa menjadi bumerang, bisa menjadikan mafsadah fid dunya wal akhirah. Cukuplah dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat ke-12, bima adzkur, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati al-qiraah
Wars. Fil akhirati ala qiraah Hafiz an Asim. Jadi lupa. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di dalam ayat ini keras sekali. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa dia beribadah seperti menuntut ilmu, masuk kepadanya ibadah seperti tadi faridatun ala kulli muslim, atau berdakwah bagi seorang nabi, bagi seorang dai yang mempunyai ilmu sesuai ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, perintah ud'u fi'lun amr, untuk berdakwah. Maka tidaklah seorang dai yang berdakwah dan seorang penuntut ilmu yang menuntut ilmu, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, tujuannya menuntut ilmu dan mengajari manusia kepada kebaikan untuk dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan apa yang diidam-idamkan, apa yang diinginkan. Menuntut ilmu untuk mendapatkan gelar saja diberikan mudah untuk mendapatkan gelar. Bahkan diberikan gelarnya di depan namanya, di belakang namanya. Doktor Fulan Ibnu Fulan, MA, LC, LB, LB enggak, LC saja. Maka panjang jadi namanya. Apa yang dia inginkan? Wahum fiha la yubkhasun. Diberikan apa yang diinginkan tanpa dizalimi. Dengan dakwahnya ingin disebut Syekhul Islam, diberikan gelar Syekhul Islam. Di dakwahnya ingin mendapatkan istri yang ketujuh, diberikan meskipun istri yang ketujuh misalnya. Tidak boleh, harus 4 maksimal. Maka apa yang dia niatkan dari tujuan ibadah ini, Allah berikan wahum fiha la yubkhasun. Datang tafsir dari salaf, dari Qatadah Ibnu Di'amah, seorang mufassir buta dari tabi'i, bahwa makna ayat ini wahum fiha la yubkhasun, Allah tidak akan pernah mendolimi orang ini. Berkata Qatadah, Allah a'ta kulla syai', Allah memberikan segala sesuatu yang diinginkan tanpa kurang, tanpa mendoliminya. Diberikan apa yang dicita-citakan. Walakin laisa syai' minal akhirah, laisa syai' minal akhirah ilan nar, kecuali api neraka. Maka tafsir Qatadah di sini wahum fiha la yubkhasun, maknanya Allah tidak akan mendolimi orang yang niatnya beribadah untuk mencapai tujuan dunia. Allah tidak mengurangi apa yang dia inginkan, diberikan apa saja. Yang dia niatkan untuk lalai kepada dunia diberikan. Namun apa ayat setelahnya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka namun di hari akhirah Allah mengharamkan surga atasnya. Tidaklah kecuali mereka masuk to the hellfire, forever in hell, kekal